Regu dengan nomor peserta 192 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Regu dengan nomor peserta 192 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ahmadi qori'ah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabbihi wa maulana wa mazzami agung kiaumil kiamah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah yang telah memberi nikmatnya sehingga kita bisa mengakhiri di majelis yang mulia ini. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran Khatulistiwa. Negara kita ini memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang sangat melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Profesor Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan tanah Indonesia sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Jumlah penduduk yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis untuk pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila dilakukan dengan memperkuat spiritualitas. No proses sweet hot sweet, tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Atas dasar inilah tergugahlah hati kami untuk menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Sebagai landasan yang utama, mari sama-sama kita mendengar firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah
kepadamu. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Kapsir, jilid 3 halaman 506 menjelaskan bahwa kita diberi kebebasan oleh Allah dalam bekerja untuk mendapatkan anugerahnya dan berbagai nikmatnya yang Allah sediakan untuk hambanya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tadi mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tangguh. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memandai hanyalah akan menjadi beban pembangunan untuk membangun. Untuk itu memperkuat sumber daya manusia yang spiritualitas yang kuat adalah syarat mutlak meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi motivasi kepada kita dalam memperkuat spiritualitas yang kuat. Rasul bersabda, "Imal amalu amri'in ayyazunu abadan, wahjar hajru amri'in yahya ayyamutu kadan." Kerjakanlah seperti kerjanya orang-orang yang mengira akan hidup selamanya, dan waspadalah ketika akan mati besok. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, maka untuk memperkuat spiritualitas harus kita sadari setiap pekerjaan tidak lepas dari pengawasan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukminin. Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir mengatakan, sesungguhnya setiap pekerjaan yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukminin. Maka bersegeralah pada pekerjaan yang baik. Perbaiki niat akan bekerja yang akan dilakukan untuk mendapat berkah dan manfaat yang baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagaimana yang dikatakan bahwa umat Islam ini termasuk bangsa kita Indonesia adalah umat terlemah serta jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, mengatakan bahwa umat Islam saat ini adalah umat terbelakang serta jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dari Amerika yang atletis. Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal dari Jepang dan Cina yang buditosis. Kenapa mereka bisa maju sementara kita umat Islam tertinggal? Jawabannya adalah karena mereka memiliki sumber daya manusia dan spiritualitas yang tinggi. Sementara kita masih dililit oleh mental-mental statis, pesimis, dan pengemis. Hadirin, apakah ingin dikatakan mental pesimis? Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, songsonglah masa depan kita dengan giat berusaha.
Mari tinggalkan bermalas-malasan, isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Semoga dengan spiritualitas yang kuat dan sumber daya manusia yang handal, bangsa kita bisa jaya, kehidupan rakyat bisa sejahtera di bawah lindungan dan ampunan Allah. Amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri saranan ini, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Siapkan diri pergi kemari, negeri Mataram jadi tujuan kami. Bangkit jiwa, satukan hati, mari tingkatkan etos kerja yang tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.